Dalam video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana kita melukis objek tanaman tomat menggunakan cat air. Sekaligus kita akan buat objek utama ini lebih terlihat menonjol dalam lukisan kita, yaitu dengan cara kita akan munculkan atau visualisasikan efek bokeh di bagian backgroundnya, sehingga nanti objek utama yang kita lukis akan terlihat lebih menonjol dibandingkan kalau backgroundnya tidak kita buat dengan efek bokeh ya. Efek bokeh itu adalah efek warna blur, jadi warna-warna yang menjadi background akan kita buat blur atau agak-agak kabur sehingga objek utamanya akan terlihat lebih jelas ya. Terlebih dahulu kita siapkan beberapa warna dulu untuk kita melukis kali ini, yaitu warna kuning, kemudian warna hijau muda, hijau tua, biru, dan merah. Ini kita akan pakai untuk memunculkan efek bokeh di bagian backgroundnya. Kita siapkan terlebih dahulu. Jika di antara kalian menggunakan cat air yang dengan kemasan tube seperti ini, berarti kalian encerkan dulu di palet masing-masing ya. Kemudian untuk memulai melukisnya, untuk memunculkan efek bokeh, kita harus basahi terlebih dahulu area yang ingin kita warnai ya. Penggunaan ukuran kuas kita sesuaikan saja dengan area yang ingin kita warnai. Jika areanya kecil, kita gunakan kuas yang lebih kecil atau sebaliknya ya. Kita basahi terlebih dahulu, misalnya di bagian sini dulu kita basahin dengan air bersih. Pastikan merata, tidak sampai menggenang sekali ya. Dipastikan basah saja. Di area-area yang ingin kita jadikan backgroundnya. Jika sudah dibasahi, jadi supaya tidak terlanjur kering, kita sedikit-sedikit saja mengerjakannya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal ambil warna yang ingin kita aplikasikan. Misalnya kita ambil warna biru terlebih dahulu. Sedikit-sedikit kita sentuhkan ke area ini. Biarkan warna atau catnya itu dia menyebar dengan sendirinya karena ada area yang basah tadi. Jika terlalu menggenang, kuas kita lap, kemudian kita tap-tap seperti ini. Kemudian bisa langsung dilanjutkan dengan warna yang lain, sehingga akan muncul warna biru yang ngeblur ke warna lain, misalnya warna hijau misalnya. Kita sentuhkan di sebelahnya. Seperti ini pelan-pelan. Dengan kertas yang masih basah, maka untuk memvisualisasikan efek ngeblurnya akan lebih mudah ya. Dengan karakter cat airnya yang encer, kita akan tap-tap seperti ini sampai muncul efek ngeblur atau gradasi dari warna satu ke warna yang lain. Jika sudah agak kering, bisa saja dengan kuas yang basah kita sentuh-sentuhkan lagi di area yang ingin kita buat efek ngeblurnya seperti ini. Jika ingin berganti dengan warna lain, tinggal kita sentuhkan warna lain, tapi terlebih dahulu bagian kertasnya kita basahin dulu, selalu seperti itu ya. Misalnya di sini kita basahin lagi. Pelan-pelan supaya tidak mengenai objek utamanya. Kemudian kita ambil catnya lagi, menyambung ke sebelah kiri tadi warna hijau, kemudian di sini kita buat warna hijau lagi. Kita tap-tap seperti ini. Jika ingin memunculkan warna yang lain, kita tinggal ambil warna yang lain untuk di sebelah-sebelahnya, begitu seterusnya ya.
Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini untuk backgroundnya dengan efek bokehnya. Jika ada yang ingin menambahkan warna-warna gelap di bagian backgroundnya pun tidak masalah ya, tergantung selera kita mau menampilkan warna seperti apa untuk bagian background ini. Jika sudah jadi seperti ini dan ingin ditambahkan warna yang lain, berarti dibasahin lagi. Area yang ingin kita tambahkan warna atau kita ganti warna, dibasahin dengan air bersih terlebih dahulu, kemudian baru diaplikasikan warna yang ingin kita terapkan di bagian background ini. Tahapannya seperti itu sampai warna-warna di backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, sekarang tiba saatnya kita mewarnai bagian buah tomatnya. Kita bisa padukan beberapa warna, misalnya antara kuning, oranye, merah, dan hijau untuk mewarnai buah tomatnya ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, buah tomat bagian permukaan luarnya cenderung agak mengkilat, jadi kita harus memunculkan efek mengkilat atau pantulan cahaya juga yang akan kita biarkan tetap putih di permukaan tomatnya. Kita mulai coba satu-satu. Misalnya kita mulai dari warna kuning terlebih dahulu. Untuk yang akan kita munculkan efek pantulan cahaya, nanti kita akan tetap biarkan putih. Bisa kita cuci kuasnya terlebih dahulu, kemudian dengan kuas yang basah dan bersih kita bisa gradasi seperti ini untuk memunculkan efek pantulan cahaya nanti di bagian tertentu. Kemudian kalau sudah seperti ini bisa kita lanjutkan ke warna yang berikutnya, misalnya oranye, misalnya kita timpakan saja sedikit-sedikit. Ya, bertahap kita gradasi pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa untuk latihan kali ini supaya hasilnya bisa maksimal juga ya. Jadi mulai dari warna kuning kita timpa sedikit-sedikit dengan warna oranye sambil kita kreasikan kira-kira warna seperti apa yang ingin kita munculkan di buah tomat ini. Jika ingin dibuat lebih gelap warna oranye, timpa lagi misalnya seperti ini sedikit-sedikit. Kemudian untuk meratakan kita cuci kuasnya dengan kuas yang bersih dan basah, kita buat gradasi warnanya sedikit-sedikit seperti ini.
bisa kita tambahkan warna merah sedikit di bagian tertentu untuk menambahkan kesan lebih gelap atau lebih matang di bagian lain. Ya, kalau seperti ini berarti masih terlalu basah. Mungkin kita biarkan agak mengering dulu, baru kita timpa warna yang lainnya ya, entah merah atau yang lain ya. Kita juga bisa menambahkan seperti efek bayangan ranting atau dedaunan di permukaan buah tomatnya. Bisa kita gunakan warna merahnya atau warna-warna yang lebih gelap dalam permukaan ini. Misalnya di sini kita tambahkan menggunakan kuas kecil. Kemudian kita gradasi sedikit. Ya, seperti ini. Kita kreasikan saja gimana menariknya, apakah bayangan dari batang, ranting, atau daun-daun yang ada di sekitarnya. Agak sedikit dibuat ngeblur juga bisa warnanya, jadi tidak terlalu tajam bagian tepi bayangannya.
Ya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa lanjutkan ke bagian buah-buah tomat yang lain dengan kreasi warna yang sama, atau kita buat sedikit berbeda juga tidak apa-apa ya. Sekarang kita akan mewarnai bagian bunga serta daun-daun dan juga tangkainya. Kita mulai dari bunganya terlebih dahulu. Kita gunakan warna kuning. Untuk kuas kita gunakan kuas yang kecil saja. Untuk gradasi warna kuningnya boleh bebas dikreasikan masing-masing. Atau mungkin di blok warna kuning saja juga tidak apa-apa. Kemudian untuk bagian kelopak bunga serta daun dan lain-lain kita akan aplikasikan warna hijau ya. Kita padukan antara hijau tua, hijau muda, atau dengan jenis-jenis hijau yang lain. Kita kreasikan dengan mencampur-campur warna antara biru dan kuning untuk memunculkan hijau yang berbeda-beda ya. Kita mulai dari yang hijau yang lebih muda terlebih dahulu sebagai dasar warnanya. Kita blok dulu penuh untuk dasarnya. Nanti baru setelah itu kita akan tambahkan hijau yang lebih gelap sedikit untuk menyempurnakan warna daunnya. Ya, seperti ini dulu. Baru setelah itu kita sempurnakan dengan warna-warna hijau yang lebih gelap sedikit demi sedikit.
Jika masih basah untuk hijau mudanya tadi, mungkin kita tunggu sebentar jika ingin membuat lebih detail. Tapi kalau kita tidak ingin membuat lebih detail, boleh ketika masih basah dengan teknik wet on wet, sehingga akan muncul warna blur antara hijau muda dengan hijau yang lebih tua tadi ya. Warna hijau yang paling muda kita akan munculkan sebagai warna tulang daunnya ya. Jadi kita biarkan tidak tertimpa hijau yang lebih tua, sehingga akan muncul tulang-tulang daun berwarna muda seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini jadinya. Ya, untuk daunnya kurang lebih seperti ini. Jika ingin divariasikan dengan warna-warna yang lebih gelap, kita tinggal timpa sedikit demi sedikit di area-area tertentu saja. Misalnya di area kelopak bunga ada tambahkan hijau lebih gelap. Di tangkainya juga. Kemudian dengan kuas yang sudah dicuci dan sedikit basah, kita ratakan sedikit. Ini akan kita lakukan untuk bagian-bagian daun dan juga kelopak bunga serta sedikit kelopak yang masih tersisa di atas buah tomatnya dengan warna hijau ya.
Ya, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya, lukisan tanaman buah tomatnya. Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan untuk melukis objek-objek yang lain dengan lebih menarik lagi dengan teknik pewarnaan seperti yang sudah kita lakukan ini. Sampai bertemu dalam kegiatan berkreasi yang lain. Tetap semangat dalam kita meningkatkan kreativitas kita dan juga kemampuan teknik melukis kita.